Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara ikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali ya saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan sekali lagi di ICC. Sungguh merupakan sukacita yang besar bagi saya. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus. Umur dirahasiakan, tetapi saya punya satu istri dan sedang menantikan anak pertama saya. Jadi saudara bisa meneka-neka ya. Saat ini saya melayani sebagai teaching pastor di Emmanuel Baptist Church. Tanpa terasa ya saudara, kita sudah masuk di bulan Desember. Dan mengutip Michael Bublé, it's beginning to look a lot like Christmas. Dan bagi saudara yang sudah lama di Melbourne, saudara akan tahu bahwa Natal sudah hampir tiba ketika Myer Christmas window sudah mulai dipasang. Dan tema tahun ini ada yang tahu? Yep, in Irwin's Christmas Story, a magical journey into the heart of Australia Zoo. Sebenarnya saya agak gagal paham, saudara, karena seingat saya Yesus lahir di palungan, bukan di kebun binatang. But anyway, how do you feel about Christmas? Ada yang semangat? Mungkin karena mau liburan ya, karena bisa santai bareng keluarga, atau yang suka shopping kemarin sudah memperingati Black Friday. Atau mungkin saudara suka suasana Natal gitu ya, pohon Natal, lagu-lagu Natal, tukar kado. Tapi yang sering kita lupakan justru adalah Christ. Yesus itu sendiri. Jadi seringkali yang saya rasakan setelah Natal, kita itu justru merasa capek. Kita merasa bener-bener kayak udah capek gitu, kayak habis lari maraton gitu ya selama bulan Desember, dan setelah tahun baru selesai kita benar-benar kayak merasa aduh capek banget gitu. Kita nggak merasakan, kita nggak menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera yang sering kita dengar di khotbah-khotbah Natal. Ada yang merasa seperti saya nggak? Boleh dengan jujur angkat tangannya. Kalau nggak ada saya pulang, berarti percuma saya khotbah ya. Oke, at least ada satu, jadi saya khotbah untuk satu orang ini saja. Pertanyaannya, mengapa kita sering demikian, saudara? Kenapa seringkali justru setelah Natal kita merasa capek dan sukacita yang seringkali kita dengar di khotbah-khotbah Natal itu nggak masuk dalam hati kita? Begini saudara, seringkali Natal itu kerasa kering seperti rutinitas tanpa arti dari tahun ke tahun karena kita merayakannya terlalu cepat.
tanpa persiapan. Ada di sini yang suka mendaki gunung? Waduh, nggak ada juga ya. Di sini sukanya berdoa dan berpuasa. Haleluya. Nah, kalau saudara, bayangin aja deh ya, kalau saudara suka naik gunung, apa yang biasanya saudara lakukan sebelum mendaki gunung? Supaya saudara bisa enjoy to the max. Ngapain saudara? Saudara akan mempersiapkan diri, bukan? Kalau nggak baru jalan sebentar aja, baru naik sedikit aja, saudara sudah kayak ikan di darat gitu kan, megap-megap gak jelas. Nah, begitu juga dengan Natal, saudara. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, kita tidak akan merasakan sukacita Natal yang sesungguhnya. Karena itu, saudara, ada satu masa sebelum Christmas yang seringkali disebut namanya Advent, ya, masa penantian. Bagi saudara nggak familiar, Advent itu dimulai 4 minggu sebelum Natal. Waktu untuk merenung, waktu untuk refleksi, waktu untuk mempersiapkan hati kita untuk mengingat kedatangan Yesus yang pertama kali, sekaligus menantikan dengan penuh harapan kedatangannya yang kedua. Dan ini saudara yang kita perlu lakukan di bulan Desember. Kita perlu mempersiapkan hati kita selama masa Advent ini, supaya kita sungguh-sungguh bisa merayakan sukacita Natal. Dan saudara, kalau kita berbicara mengenai Advent, masa Advent dimulai dalam kegelapan. Advent begins in the dark. Saudara, kita mulai Advent dengan menyadari bahwa kita semua ini hidup di dunia yang gelap. Kalau saudara perhatikan di bacaan tadi, Yesaya 8, sebelum Yesaya menyampaikan nubuatan yang indah mengenai seorang anak yang diberikan kepada kita, ia terlebih dahulu menunjukkan gelapnya, betapa kegelapan itu meliputi bangsa Israel. Mereka berjalan dalam kegelapan, mereka tinggal dalam negeri yang kelam. Kalau sudah perhatikan di Yesaya 8, mereka itu hidup di dalam kemiskinan. Mereka itu mengalami ketidakadilan. Dan yang lebih menyedihkan, mereka memberontak melawan Allah. Bahkan mereka itu lebih mempercayai para peramal gitu ya. Kira-kiranya itu leluhurnya Mama Loren atau Mbah Mijan daripada Tuhan. Dan sebagai hukuman, Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur, bangsa yang terkenal sangat kuat, bangsa yang terkenal sangat jahat. Dan saudara bisa bayangkan, mereka hidup dalam ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan. Yesaya 8 ayat 21-22 menggambarkan keadaan mereka saat itu. Saya akan sekali lagi bacakan bagi saudara. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara, kalau kita dengarkan ini, lumayan familiar bukan? Karena apa? Karena dunia kita saat ini pun penuh dengan kegelapan. Kesenjangan, entah itu ekonomi, sosial, politik, itu masih ada di mana-mana. Begitu juga dengan diskriminasi. Entah itu diskriminasi karena ras, gender, agama, dan lain-lainnya. Kemiskinan meningkat dengan cukup drastis, dan jumlah orang yang kesepian itu naik gila-gilaan. 10 tahun yang lalu ada orang yang merasa kesepian itu problem nggak? Nggak banyak. Tapi sekarang justru ketika kita hidup di dunia yang sangat terhubung, hyper connected world, ironisnya justru banyak orang termasuk kita yang justru merasakan kesepian, punya banyak teman tapi nggak ada yang mengerti. And loneliness is at an all-time high, and we suffered from it. Ditambah lagi saudara, kita sekarang hidup di dunia yang lagi nggak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya serba relatif. It's not easy to know what's good, what's true, and what's beautiful.
Akibatnya kita jadi nggak yakin apa sih yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini. We are walking in darkness. Karena itu banyak orang yang hidup tanpa tujuan. Banyak yang hidup senang-senang saja, selalu mengejar kenikmatan, tetapi tidak pernah merasa puas. Selalu ada yang kurang dan mereka berusaha mengejar kenikmatan berikutnya. Tapi ada juga yang di dalam kegelapan, orang bekerja mati-matian, always hustling, mencari sesuap nasi dan sepiring berlian. Mereka berpikir mereka akan menemukan keamanan, mereka akan menemukan kebahagiaan. Tetapi yang justru terjadi, burnout. And they're longing for something deeper. Mereka menginginkan, mereka merindukan sesuatu yang lebih dalam. Dan di dalam dunia yang serba relatif, saudara, serba banyak pilihan ini, banyak orang yang mengalami krisis identitas. Mungkin terutama saudara-saudara yang umurnya di bawah saya. Jadi tadi saudara menebak-nebak, sekarang coba diaplikasikan. Kita jadi tergoda untuk tweaking our identity sesuai dengan yang lagi ngetren di pasaran. Sampai seringkali kita jadi tidak mengenal diri kita sendiri. Karena apa yang kita tunjukkan, apa yang kita proyeksikan di depan orang, itu bisa berbeda sama sekali dengan diri kita yang sesungguhnya. We're having identity crisis. Dan semuanya ini membuat kita itu merasa bingung, cemas, dan tertekan. Dan gak heran saudara, kalau saudara perhatikan, gangguan kesehatan mental itu naik drastis. Dan saudara yang pernah mengalaminya atau kenal dengan seorang yang pernah atau sedang mengalaminya, saudara pasti tahu betapa gelapnya hidup dengan gangguan mental. Dunia itu gelap dan kita menderita karenanya. Tetapi ada yang lebih dari itu saudara. Kita perlu melihat satu hal lagi, kegelapan hati kita. Kita perlu melihat kegelapan hati kita. Dan jujurly saudara, nggak ada dari kita yang suka mengakuinya, bukan? Tetapi kenyataannya, kita semua telah memberontak kepada Tuhan dan kita terbelenggu oleh dosa. Kita ambil satu contoh, kemarahan. Saudara sadar, saudara punya tendensi untuk marah. Dan saudara ingin lepas. Dan saudara ambil inisiatif untuk ikut kelas anger management. Tetapi begitu teman kantor saudara ngomong something yang ofensif, saudara langsung ngegas. Ya, kalau di film-film kartun itu asap langsung keluar dari kepala saudara. Atau yang mungkin lebih subtle lagi, saudara mengikuti gaya ini, senyum di bibir, maki di hati. But at the end of the day, we're still angry. Kita dikuasai, kita diperbudak oleh dosa, dan kita nggak bisa lepas. Dan ini yang kita perlu lakukan saudara, di masa Advent ini. Kita perlu melihat dengan jujur kegelapan dunia ini, dunia yang penuh penderitaan. Kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa, bersama dengan orang yang telah jatuh dalam dosa. Pasti ada kesedihan, pasti ada air mata, pasti ada pergumulan, pasti ada penderitaan. Kita nggak perlu tutup-tutupi, apalagi menyangkalnya. Kita bawa di masa Advent ini ke hadapan Tuhan. Kita meratap di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudara, kita perlu memeriksa hati kita. Kita lihat kegelapan hati kita. Kita lihat dosa dan pemberontakan kita melawan Tuhan. Mari kita coba tanyakan pada diri kita sendiri, dalam hal apa? Dalam hal apa kita memberontak melawan Tuhan? Dalam hal apa kita diperbudak oleh dosa? Mungkin sebagian dari saudara punya hati nurani yang sensitif dan saudara ngerti banget dosa saudara. Hawa nafsu, keserakahan, kecanduan, entah apa itu. You know how dark your heart is. Mungkin saudara berusaha menutupinya bahkan dari diri sendiri. Karena terlalu menjijikkan dan saudara gak mau melihatnya. But don't do that.
This Advent, look at your sin straight in the face. Lihat kegelapan hati saudara dan akui itu. Akui dosa dan pemberontakan saudara di hadapan Tuhan. Tetapi mungkin banyak dari kita yang tidak berdosa seperti orang-orang di luar sana. Dosa kita itu seperti yang Jerry Bridges sebut sebagai respectable sins. Saudara pernah dengar? Respectable sins. Dosa-dosa yang kelihatan terhormat. Dosa-dosa yang nggak bikin orang itu menaikkan alisnya. Misalnya susah bersyukur, selalu merasa tidak puas, kesombongan, egois, merasa benar sendiri. Ini dosa-dosa yang seringkali susah dideteksi, bukan? Bahkan di kalangan gereja, kita melihatnya sebagai ya biasa. Dan akhirnya kita menjadi hidup kita merasa lebih baik. Kita merasa hidup kita sudah baik. Atau setidaknya sudah cukup baik. Tapi biarlah di masa Advent ini, di masa refleksi ini, kita minta Allah membongkar kegelapan hati kita. Kita berdoa sama seperti Daud di Mazmur 139 ayat 23-24. Kita berdoa, selidiki aku ya Tuhan dan kenali hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita minta Tuhan untuk menunjukkan kegelapan hati kita. Dan kita ambil waktu membiarkan Roh Kudus meyakinkan kita, menunjukkan kita atas dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kita perlu dengan jujur melihat kegelapan dunia ini dan kegelapan hati kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa merasakan sukacita Natal yang sejati. Kita cuma akan bisa merasakan kegembiraan yang sesaat karena liburan, karena pesta. Tapi tidak merasakan sukacita Natal yang sejati. Fleming Rutledge menulis seperti ini. Makna Natal akan memudar, bahkan hilang, ketika kita tidak mau dengan berani melihat kegelapan dunia ini dan hati kita. Masuk akal bukan? Ketika kita hidup enak, ketika kita hidup tenang, ketika kita nyaman, we feel at home, kita tidak looking forward. Kita nggak menantikan dengan harapan akan Natal itu tiba. Ketika kita benar-benar sudah nyaman, kita benar-benar at home in this world, we're not looking for something better. Karena itu, Natal nggak akan ada artinya. Sukacita Natal tidak akan masuk ke dalam hati kita. Karena yang ada dalam hati kita hanya kegembiraan sesaat. Advent dimulai dalam kegelapan, tetapi tidak berakhir dalam kegelapan. Terang telah bersinar atas dunia ini. Yesaya 1, dan bagi saudara yang menyimak Alkitab dalam bahasa Inggris, itu ayat 2 ya, ada satu selisih gitu ya, ayat antara terjemahan Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Yesaya 9 ayat 1 dalam bahasa Indonesia berkata seperti ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telang telah bersinar. Saudara coba perhatikan ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Apa artinya saudara? Mereka menemukan terang itu. Mereka sedang berjalan dalam kegelapan dan mereka tiba-tiba menemukan terang. Mereka tidak menciptakannya. Nah, apa artinya saudara? Kita tahu di sini bahwa terang itu tidak berasal dari diri kita. Terang itu bukan sesuatu yang manusia bisa hasilkan. Terang itu bersinar atas kita. Saudara, mungkin saya kasih satu contoh, saudara. Puluhan tahun yang lalu, manusia itu berpikir bahwa
pendidikan akan membuat dunia ini lebih baik. Tapi sekarang kita tahu, bukan? Seringkali yang membuat kita hidup lebih suram, yang suka menipu kita adalah orang pintar, ya. Maksudnya orang berpendidikan, bukan dukun. Kemudian kita seringkali berpikir gitu ya, kalau sekiranya, seandainya semua bangsa-bangsa itu bersatu, dunia pasti akan lebih terang. Makanya Michael Jackson bikin lagu kan, saudara. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. Entah setelah itu ada kantong persembahan diedarkan atau enggak. Tetapi yang pasti 30 tahun telah berlalu dan umat manusia belum bersatu. Bahkan bisa dibilang saat ini dunia ini semakin terpecah belah. Manusia belum berhasil menerangi dunia ini. Dunia masih diliputi dalam kegelapan. Kita tahu saudara, manusia tidak bisa mengalahkan kegelapan. Sekali lagi saudara ya, manusia tidak bisa mengalahkan kegelapan dengan kuasa kita sendiri. Paling banter saudara, paling banter. Usaha kita itu akan membuat dunia ini sedikit lebih baik untuk sementara. Sedikit lebih baik untuk sementara. Hanya seperti Band-Aid solution. Kita nggak bisa mencabut akarnya. Kita nggak bisa membuat dunia ini lebih terang. Karena apa saudara? Karena sebenarnya masalah utama yang mendasari kegelapan dunia ini, kegelapan hati kita adalah dosa. Dan ketika kita berbicara mengenai dosa, kita nggak berbicara mengenai dosa yang kita lakukan hari demi hari, tapi kejatuhan manusia dalam kuasa dosa. Ketika Adam melanggar perintah Allah di Taman di Eden, seluruh umat manusia jatuh dalam dosa dan mengalami akibatnya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Hubungan manusia dengan dirinya pun rusak. Hubungan manusia dengan orang lain menjadi berantakan. Dan hubungan manusia dengan alam semesta, ciptaan Allah lainnya pun hancur. Dan ini yang menyebabkan kegelapan yang kita rasakan saat ini. Kegelapan demi kegelapan di dunia ini. Dan kita tidak bisa mengalahkannya. Terang itu harus keluar, bersinar dari luar kita. Dan Tuhanlah yang memberikan terang tersebut. God gives us the light. And we just discovered it. We just found it. Dan ini luar biasa saudara. Allah tidak membiarkan dunia ini, Allah tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan, tetapi justru memberikan terang bagi manusia. Dan sudah perhatikan secara cepat ayat 2-6. Allah sendiri yang menjadi subjek pelaku dari semuanya. Allah lah yang memberikan terang pengharapan bagi dunia yang gelap ini. Dan terang ini saudara, bukan cuma sekedar cahaya yang tipis-tipis, seperti lilin kecil di tengah lapangan bola. Ini adalah terang yang besar, seperti matahari yang menerangi bumi. Luar biasa bukan? Meminjam judul buku dari Ibu Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Coba saudara bayangkan. Dari kegelapan total menjadi terang benderang. Itu berbalik berapa derajat saudara? Iya 180, memang pintar jemaat, seorang profesor memang beda. Dan ini yang membuat orang bersuka cita. Bersorak-sorai seperti cheerleaders di pertandingan basket. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, hanya sukacita yang besar. Dan kalau kita perhatikan, ini bukan keceriaan yang tipis-tipis saudara, tapi sukacita yang besar. Sukacita yang kita rasakan ketika kita menyelesaikan proyek yang besar. Pernah saudara merasakan betapa saudara bersukacita sudah barusan lulus kuliah?
Atau mungkin ketika saudara mendapatkan bonus gaji 12 bulan. Lebih bersukacita lagi, bukan? Ini sukacita yang melampaui akal. Dan inilah sebabnya. Ayat 3 dalam bahasa Indonesia. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Mereka bersukacita karena tidak ada lagi penindasan, karena Tuhan sendiri yang telah menghapuskannya. Setiap belenggu telah dipatahkan dan kita bebas. Alasan berikutnya kenapa kita bersukacita, ayat 5, Tuhan sendiri yang mengakhiri semua perang. Semua senjata-senjata perang akan dibakar seperti kayu yang kita bakar untuk menyalakan api unggun. Tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi pertikaian. Allah akan membawa damai ke dunia ini untuk selama-lamanya. Luar biasa, bukan? Nah, bagaimana hal ini terjadi? Ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terang itu, saudara, datang ke dunia melalui seorang anak dari keturunan Daud. Di zaman Yesaya, saudara, orang-orang itu belum sepenuhnya jelas. Masih samar-samar identitas anak ini. Tetapi bagi kita tahu ini sangat jelas. Nubuat ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang kelahirannya kita rayakan di hari Natal. Selama bulan Desember saya percaya gereja ini akan membahas satu demi satu nama yang disebutkan di sini. Tetapi hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana nubuatan Yesaya 9 ini digenapi di perjanjian baru. Dalam Injil Lukas, saudara, ketika Yesus lahir, malaikat berkata, Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan, ada kemiripan bukan antara proklamasi dari malaikat ini dengan nubuatan Yesaya. Seorang anak dari keturunan Daud telah lahir bagi kita. Dan di Lukas 1 ayat 33 di sini dikatakan bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sama bukan dengan yang tertulis di Yesaya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus akan memerintah selama-lamanya dengan keadilan dan kebenaran, dan di dalam kerajaannya damai sejahtera kekal selama-lamanya. Berikutnya, Matius. Dia mengutip Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 ketika Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Matius 4 ayat 12 sampai 14. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa maksudnya Yohanes Pembaptis, telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus pindah ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Kapernaum itu di daerah Galilea, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kemudian Matius mengutip Yesaya 8:23 sampai 91. Sorry, tadi ayatnya agak kepleset. Nah, apa yang Matius lakukan di sini, saudara? Ia ingin menunjukkan pada kita, bukan kebetulan kalau Yesus itu memulai pelayanannya di Galilea.
Karena ini yang Nabi Yesaya nubuatkan. Di Kapernaum, di wilayah Galilea, di daerah Zebulun dan Naftali, terang pertama kali terbit. Keselamatan datang dari Galilea. Dan intinya jelas, terang yang dijanjikan Nabi Yesaya itu turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Terang yang Yesaya janjikan di Yesaya 9 itu turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan mulai di Galilea, saudara, ia memanggil orang untuk bertobat, untuk berbalik dari dosa mereka, dari kegelapan hati mereka, dan percaya kepada kabar baik bahwa Tuhan Allah melalui dirinya telah mengalahkan kegelapan. Dan ia akan memenuhi hati manusia dengan sukacita keselamatan. Penulis Injil lainnya, Yohanes, dia berbicara mengenai Yesus seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Di sini Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri, Allah yang tidak diciptakan tetapi pencipta segala sesuatu. Ia masuk ke dunia untuk mengalahkan kegelapan dan ia pasti menang. Karena terang pasti akan menang melawan kegelapan. Coba saudara pikirkan, sebenarnya apa itu kegelapan? Bagaimana kegelapan itu terjadi? Kegelapan itu terjadi ketika tidak ada cahaya. The darkness is not a thing, but an absence of light. Begitu ada cahaya, gelap pasti akan sirna. Karena itu di ayat 5, saudara, Yohanes berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Meskipun banyak orang yang mencoba memadamkan terang itu, terang pada akhirnya pasti akan menang atas kegelapan. Dan Yesus sendiri, saudara, masih di Injil Yohanes, Yesus melihat dirinya sebagai penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Di Yohanes 8 ayat 12, dia dengan gamblang menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia, the light of the world. Dan di sini dia memberikan janji yang sangat indah. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara ingat di Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 tadi, orang-orang berjalan dalam kegelapan seperti saudara di ruangan yang gelap. Saudara takut kesandung, jatuh dan sebagainya. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia dan siapa yang mengikut dia, siapa yang percaya kepada dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Luar biasa, bukan? Terang telah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah terang dunia yang bersinar di tengah kegelapan. Dan ia adalah satu-satunya harapan bagi dunia yang gelap. Satu-satunya harapan bagi hati kita yang gelap karena dosa. Saudara, dunia ini telah jatuh karena dosa kita. Manusia tidak dapat mengusir kegelapan. Tetapi Yesus melakukan apa yang kita dan seluruh umat manusia tidak dapat lakukan. Yesus menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dari surga, ia turun ke dunia yang gelap. Ia lahir di malam yang gelap. Selama hidupnya, ia menerangi umat manusia, memberitakan Injil, memanggil orang berdosa untuk bertobat, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan yang kerasukan roh jahat. Dan ia tidak berhenti di sini, saudara. Ia mati di kayu salib yang hina. Tahukah saudara kenapa Yesus mati di kayu salib? Ia mati di kayu salib untuk menanggung murka Allah yang kudus atas dosa kita.
Dan ketika ia mati, kegelapan menutupi seluruh negeri. The darkness fell over the land. Tetapi kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga, ketika fajar menyingsing, Yesus bangkit. Menghancurkan kuasa dosa, memutus semua belenggu dosa, dan memungkinkan kita untuk hidup terang dalam kasih-Nya. Saudara ingin merasakan sukacita yang Natal? Sukacita Natal? Sukacita yang tidak pudar setelah tahun baru? Sukacita selamanya? Di masa Advent ini, saudara perlu keluar dari kenyamanan saudara, melihat hidup ini itu oke-oke saja. Kita perlu melihat suramnya dunia ini, gelapnya hati kita. Mungkin kita living in a bubble. Kita melihat dunia itu indah. What a wonderful world. Nah, itu yang jadi teriakan hati kita. Tapi di masa Advent ini, biarlah kita melihat dengan jujur kegelapan dunia ini dan penderitaan yang kita alami dan juga kegelapan hati kita. Dan kita akui bahwa kita tidak dapat mengatasinya. Manusia tidak bisa mengusir kegelapan. Tetapi jangan berhenti di sini. Ingat, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Sang Terang dunia. Karena itu sambutlah Sang Terang dunia, berbaliklah kepada Kristus, percayalah kepadanya. Ia akan mengubahkan kesedihan kita menjadi sukacita yang besar. Ia akan memindahkan kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara renungkan, bahkan mungkin hafal janji-janji indah dari Yesus Sang Terang dunia. Yohanes 12 ayat 46 berkata seperti ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Dan bukan hanya itu saja, ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan pernah berjalan lagi dalam kegelapan, karena ia akan menjadi terang bagi kita. Dia akan menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus memberikan kebenarannya untuk membimbing kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi harus melihat bagaimana dosa merusak hidup kita. Dan melalui Roh-Nya yang kudus, yang memberikan kita kuasa, kita untuk menghidupinya, untuk kita bisa hidup di dalam terang. Ketika kita belum percaya kepadanya, kita tidak punya kuasa atas dosa yang membelenggu kita. Tetapi ketika kita percaya kepadanya, betul terkadang kita masih jatuh, tapi kita tidak dikuasai oleh dosa. Kita bisa berkata no to sin. Dan yang luar biasa lagi, bagi kita yang menerima Yesus, Ia akan mengadopsi kita menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Sang Terang dunia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mungkin kita sudah mendengar firman ini diberitakan dari minggu ke minggu bagi saudara yang sudah bergereja lama. Tapi dan kita kayak kehilangan gitu ya, sukacita. Kita kehilangan indahnya ayat ini. Tapi coba saudara pikirkan betapa luar biasanya janji ini. Kita yang percaya berubah dari anak gelap menjadi anak terang, dari budak dosa menjadi anak yang dikasihi Allah. Itu luar biasa.
Mari kita pikirkan baik-baik. Banyak orang yang menolak Yesus. Tapi di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerima sang terang itu, ia memberikan kita hak untuk menjadi anak-anaknya, memberikan privilege untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ini saudara yang kita perlu pikirkan. Betul kita hidup di dunia yang gelap, betul hati kita itu gelap. Tetapi ada terang. Dan kita pegang, kita pikirkan, kita renungkan kebenaran-kebenaran ini mengenai Yesus, sang terang dunia, dan janji yang Dia berikan kepada kita yang percaya. Dan ketika kita pikirkan ini, sukacita Natal akan ada di dalam hati kita. Hati kita akan dipenuhi oleh kegembiraan. Bukan yang tipis-tipis karena pesta, karena shopping, tetapi karena kita tahu apa yang kita tidak bisa lakukan, Yesus sudah lakukan bagi kita. Mungkin ada di sini saudara yang baru pertama kali mendengar kabar ini. Berbaliklah kepada Kristus, percayalah kepadanya. Tapi saya percaya banyak di sini yang sudah percaya kepada Kristus. Biarlah di masa Advent ini, ketika kita menghadapi kegelapan di sekitar kita, kita melihat kegelapan di hati kita pun senantiasa berbalik kepada Kristus. Kita ingat janji-janjinya. Dan saudara, betul ketika di kayu salib, Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Tetapi cerita penebusan dunia ini belum berakhir sampai di sini. Kristus belum datang lagi menjadi hakim yang agung atas kita. Dan saat ini kita masih dipengaruhi oleh kegelapan. Dan biarkan kegelapan yang kita rasakan, penderitaan, kesedihan yang kita rasakan, dan juga ketika kita introspeksi melihat betapa gelapnya dosa kita, itu semua boleh menjadi pengingat bagi kita. Pengingat untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana di saat itu Ia akan meneguhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dia akan memerintah saudara dengan kebenaran, dengan keadilan. Tidak ada perang, dan di situ akan ada damai sejahtera selama-lamanya. Nantikan dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu, bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan ambil bagian di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Dan satu lagi aplikasi yang kita bisa renungkan. Mungkin ini bukan direct application, tapi saya rasa ini sangat relevan buat kita sekarang. Sambil kita menunggu kedatangan yang kedua kalinya, mari kita bagikan terang itu. Mari kita bagikan terang Kristus bagi mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. People need the Lord. Mungkin itu keluarga saudara, sahabat, teman kuliah, gym buddies, atau pengikut saudara di media sosial. Tunjukkan kepada mereka bahwa ada pengharapan dalam Kristus. Ada pengharapan bagi dunia yang gelap. Dan saudara bisa ceritakan bagaimana Yesus telah mengubah hidup saudara. Dari gelap menuju terang. Dari kesedihan menuju sukacita. Saudara ceritakan itu kepada mereka. Dan bukan hanya dengan perkataan. Kita bagikan terang Kristus dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka dengan nyata. Saudara, hidup di dunia yang gelap dalam dosa itu berat. Karena itu, walaupun seringkali teman-teman yang saudara temui, ketemu saudara, "Hi, how are you? I'm good, I'm fine." Tetapi di dalam hati mereka
mereka menyimpan duka. You never know. Unless you are close to them, and unless they know that you care for them. Dan biarlah kepada mereka, kita dengarkan keluh kesah mereka, bagaimana beratnya hidup dalam kegelapan. Kita temani mereka dalam masa-masa kesulitan. Kita berikan mereka penghiburan. Kita tuntun mereka dalam kebenaran. Dan bukan hanya itu saja, mungkin kita bisa ambil bagian untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mengalami kesenjangan, ketidakadilan setiap hari. Kita bagikan kasih Kristus secara nyata kepada mereka. Dan kita berdoa, walaupun usaha kita kecil, tapi Tuhan pakai itu untuk membawa mereka kepada Yesus, terangnya yang ajaib. Kita berdoa, dan kita lakukan bagian kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi saya akan berikan satu quotation dari Fleming Rutledge. Dia berkata seperti ini. God will come and His justice will prevail. Tuhan akan datang dan keadilannya akan dinyatakan. And He will destroy evil and pain in all its form. Dan ketika Dia akan datang, Dia akan menghancurkan kejahatan. Dia akan menghancurkan penderitaan apapun bentuknya. Once and forever, selamanya. Dan ini pesannya bagi kita. To be a Christian is to live every day of our life in solidarity with those who sit in darkness and in the shadow of death. But to live in the unshakable hope of those who expect the dawn. Hidup sebagai Kristen, orang Kristen, itu menghidupi setiap hari dalam kehidupan kita, di dalam solidaritas dengan orang-orang yang masih duduk dalam kegelapan, yang mereka masih berada di dalam bayang-bayang maut. Tetapi tidak hanya sekedar hidup bersama dengan mereka, tidak hanya sekedar duduk bersama mereka, tetapi hidup di dalam keyakinan yang tidak tergoyahkan. Karena kita tahu terang itu akan datang. God will come and His justice will prevail, and He will destroy evil and pain in all of its form once and forever. To be a Christian is to live every day of our lives in solidarity with those who sit in darkness and in the shadow of death, but to live in the unshakable hope of those who expect the dawn. Mari kita berdoa.